Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, senang sekali saya Asmaul Husna akan membersamai Anda di 30 menit ke depan di program Potere. Di mana saya sekarang berada di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, yang dimana lokasi ini akan menjadi tempat berlangsungnya Festival 8 atau F8 yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 27 Agustus 2023. Bagaimana keseruan F8 tahun ini? Sekarang saya sedang bersama dengan Direktur PT Festival 8, Bapak Wawan Setiawan. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana Festival 8 ini? Apakah berjalan lancar Pak? Ya, ini kita sedang melakukan persiapan dan alhamdulillah sampai hari ini persiapan yang kita lakukan sudah mencapai tahap finishing saja. Malam ini kita akan melakukan rehearsal untuk persiapan pembukaan. Oke, nah Pak, setiap tahun ini F8 selalu melakukan terobosan baru atau warna baru di setiap tahunnya. Berkaca di tahun sebelumnya, F8 tahun 2022 mengusung tema Artificial Intelligence. Nah, pada tahun ini pertanyaan saya, apa alasan memilih F8 tahun ini dengan tema The Next Generation Tracer? Ya, kita tahu bahwa anak muda sekarang ada di mana-mana, artinya dalam konteks industri kreatif, anak muda sekarang menjadi ujung tombak. Apa yang mereka lakukan hari ini, berharap bahwa ini menjadi sebuah legacy untuk akan datang. Artinya ini menjadi sebuah warisan buat generasi berikutnya. Jadi kalau yang dilakukan hari ini adalah apa yang akan mereka tanamkan untuk generasi ke depan. Makanya kami sebut the next generation. Jadi ini untuk yang akan datang justru, untuk anak muda yang akan datang. Gitu. Oke, nah tadi saya paparkan di awal F8 ini diselenggarakan dari tanggal 23 hingga 27 Agustus 2023. Nah, apa saja yang akan disaksikan di F8 ini selama 5 hari, Pak? Ya, banyak. Yang pasti memang Anjungan Pantai Losari ini garis pantainya kurang lebih sekitar 1,4 km. Kami bagi atas 4 zona besar dan setiap zona punya karakteristik masing-masing. Kita tahu bahwa F8 itu terdiri dari 8 F yang merupakan bagian dari 17 subsektor di industri kreatif Indonesia. Nah, setiap area ini tentu memiliki keunikan. Kita bicara tentang konsep area kuliner misalnya. Kami bersahabat dengan lingkungan. Kami tampilkan, kami sajikan booth-booth yang menggunakan bahan alam seperti dari bambu. Itu salah satu keunikan. Kemudian satu lagi bahwa setiap hari di jam 16.30 akan ada koridor Makassar atau sepanjang 1,4 km ini kita buka, akan ada karnaval yang diikuti oleh 1.000 anak SD menampilkan keragaman kesenian dan budaya yang mereka tampilkan, termasuk beberapa komunitas pemuda juga ikut di dalam. Itu juga menjadi atraksi yang baru di F8 dan kita tahu bahwa sekarang ini terutama di zona 3 yang menjadi area konser. Nah, setiap tahun itu kan berganti-ganti artis papan atas Indonesia akan tampil di panggung konser. Nah, ini juga menjadi daya tarik tersendiri karena karena area yang dulunya terbatas jualan tiket konser, sekarang kita buka hanya dengan 1 kali bayar saja masuk ke area. Berarti ada penambahan lokasi ya Pak dari tahun sebelumnya. Nah, dari tema The Next Generation ini Pak, apakah nanti konsep pembukaannya ada hal yang menarik nanti di F8 tahun 2023 ini? Bagaimana konsepnya Pak? 70% yang akan tampil anak muda. Kemudian hampir semua tampilan itu adalah karya baru. Jadi bukan yang kita lihat biasa selama ini, tidak. Kami punya sentra tari drama musikal yang memang di-create khusus untuk persiapan pembukaan F8. Kemudian juga kehadiran dari desainer internasional, karena ini menjadi satu rangkaian juga salah satu desainer internasional dari 5 desainer internasional itu akan tampil juga di panggung utama. Dan yang lebih serunya lagi, ini kan sangat
baru saja kita memperingati ulang tahun kemerdekaan RI, maka kami bawa semangat kebangsaan itu untuk bagian dari opening ceremony kita nanti. Nah, masyarakat Kota Makassar, tentunya kita juga di sini sudah lihat Pantai Losari sudah diubah dengan indah dalam persiapan F8 ini, Pak. Nah, untuk pembagian lokasi F8 di sepanjang Pantai Losari ini seperti apa, Pak? Ya, kita bagi antara 4 zona tadi. Jadi zona 1 itu berisi komunitas-komunitas, jadi komunitas pencinta binatang, komunitas tanaman hias, kemudian juga UMKM yang biasanya menjadi menjadi local pride-nya Anjungan, yaitu pisang empe, itu akan ada di sana. Nah, itu dari zona 1, kemudian zona 1 itu di Anjungan Metro, kemudian di zona 2 Anjungan Bugis Makassar, itu akan menjadi area konser. Kemudian zona 3 yang kita sekarang berada ini adalah area government, corporate, dan juga area panggung utama. Kemudian zona 4 adalah kuliner. Semua kuliner khas Makassar dan kuliner kekinian itu ada di zona 4. Oke, nah luar biasa sekali. Mungkin mewakili pertanyaan dari masyarakat Kota Makassar, apakah nanti akan ada atraksi dari Angkatan Udara, Sukhoi, dan penerjang lain, Pak? Agak sulit memisahkan F8 Makassar dengan atraksi udara, karena setiap perjalanan F8 sejak tahun 2016 selalu ada teater udaranya, gitu. Jadi teater daratnya sedemikian rupa kita ciptakan, kita bangun, kita kreasikan. Teater laut selalu diisi oleh kolaborasi antara jet ski, kemudian ada flyboard, dan local pride-nya kita juga ada perahu ketinting, gitu ya. Nah, udara itu menjadi sebuah keharusan karena itu selalu yang ditunggu-tunggu. Jadi tanggal 23 jam 16.30 itu kita mulai dengan atraksi udara. Diawali dengan paramotor, kemudian setelah itu 17.15 akan ada Sukhoi lakukan flypass, dan ditutup dengan kurang lebih sekitar 15 peterjun payung yang akan menyemarakan hari pembukaan F8. Oke, wah luar biasa menarik ya untuk pembahasan persiapan F8 tahun ini. Nah, bagaimana akses masuk bagi pengunjung yang akan masuk F8 nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Potere. Baik, kembali lagi di Potere menuju F8 The Next Generation Racer. Kita akan kembali membahas bagaimana persiapan F8 tahun 2023 ini. Nah, tentunya baik masyarakat Kota Makassar maupun luar Makassar pengen tahu nih Pak, bagaimana cara memperoleh tiket untuk masuk ke event ini Pak? Ini hal yang juga menjadi yang kita perbaiki dari F8 sebelumnya. Kami merespon permintaan netizen, permintaan masyarakat Kota Makassar bahwa perlu ditambah, sehingga pada F8 kali ini jumlah pintu masuk kita itu totalnya ada 4 pintu masuk utama, satu pintu masuk ke VIP, dan juga ada satu pintu emergency. Nah, ini artinya menjawab permintaan dari masyarakat bahwa akses yang punya cuma 2, ini akhirnya kita buka di semua zona. Nah, itu mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses masuk ke dalam F8. Jadi total 6 pintu ya Pak? Ada 6. Oke, nah tahun lalu kan kalau nggak salah nih Pak, diberlakukan potongan harga tiket untuk masyarakat datang dengan membawa botol tumbler. Apakah tahun ini botol plastik? Apakah tahun ini tetap diberlakukan Pak, atau ada terobosan baru di F8 tahun 2023 ini? Ini juga salah satu komitmen dari F8 bahwa kami tetap harus mengkampanyekan bijak terhadap plastik. Maka program plastik ini, bijak plastik ini, kita combine tetap dengan pola tiket masuk, sehingga orang yang mau masuk ke F8 dan membawa 2 botol plastik seukuran 600 ml itu akan mendapatkan potongan harga 50%. Jadi 50% potongan harga. Cukup membawa 10.000 rupiah buat bawa 2 botol plastik itu sudah bisa masuk ke F8. Wow, luar biasa. Nah, diadakannya F8 ini tentu menjadi cara Kota Makassar untuk menaikkan sektor perekonomian maupun sektor pariwisata. Nah,
Jadi Pak, para pengunjungnya ini nanti kan datang ke Kota Makassar, mereka pasti membawa kendaraan. Nah, bagaimana dari pihak F8 mengatur letak parkir para pengunjung? Ya, jadi kita ini kembali lagi selalu kita mereview setiap tahun penyelenggaraan F8 dan kebetulan memang kami bekerja sama dengan PD Parkir Ya. untuk bagaimana memanfaatkan area atau lahan-lahan yang bisa dijadikan tempat atau akses masyarakat untuk parkir. Nah, parkir utama F8 itu ada di sisi bagian selatan di Anjungan Mandalosari, yaitu di lapangan Komodo atau lapangan NEK. Nah, arahnya kurang lebih dari seputaran CPI. Nah, lahan parkirnya luas, kemudian dikelola dengan profesional oleh PD Parkir sehingga pastinya masyarakat akan merasa nyaman. Dan kalau parkir di situ, itu akan bisa menikmati seluruh rangkaian yang ada di Anjungan Mandalosari. Makanya kami juga menganjurkan kepada warga Kota Makassar, pengunjung F8 dari manapun gitu ya, untuk bisa memanfaatkan akses-akses parkir resmi yang disediakan oleh F8 bekerja sama dengan PD Parkir Kota Makassar. Oke Pak, nah salah satu yang menarik di setiap perhelatan F8 ini adalah bintang tamunya. Ini malah yang menjadi menarik pengunjung untuk datang di F8. Kalau boleh tahu nih Pak, bintang tamu dan gestar apa saja yang hadir selama 5 hari di F8 2023? Ya, jadi setiap hari kita akan selalu kebanjiran artis. Jadi hari pertama kita ada Coklat, Ya. kemudian selanjutnya ada Malik The Essential dan Feby Putri. Kemudian di hari Jumat ini adalah harinya teman-teman yang gemar dengan slang akan ada di panggung konser. Juga ada Lobo dan Govinda, dan kita akan ditutup dengan Soulja. Wow, luar biasa sekali bintang tamu tahun ini ya Pak. Nah, salah satu subsektor di F8 ini adalah kuliner dan UMKM. Nah, di mana saja letak area kuliner dan UMKM ini Pak? Zona 4 ini menjadi fokus area kuliner. Namun di beberapa titik di zona 3 dan zona 2 dan zona 1 itu juga kami siapkan area untuk kuliner. Nah, masyarakat tinggal memilih mana yang yang mereka inginkan untuk bisa mereka kunjungi. UMKM sendiri juga bisa ada juga yang menyatu dengan area kuliner, dan produk-produknya juga sangat bervariasi. Kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Makassar dan juga Dekranasda Kota Makassar. Juga beberapa komunitas yang juga mengisi di booth-booth yang yang kita sediakan untuk produk UMKM. Jadi memang ada tempat khusus untuk UMKM dan kuliner ya Pak. Nah pemirsa, siapa saja yang akan menjadi tamu kehormatan yang akan datang di Festival 8 ini, kami akan bahas di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Potere. Kembali lagi di Potere menuju F8 dan Next Generation Tracer. Nah, kita tadi telah membahas bagaimana letak-letak tenan yang akan ada di F8 nanti. Nah, tahun lalu F8 2022 ini dibuka langsung oleh Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Ya, pariwisata dan ekonomi kreatif Bapak Sandiaga Uno. Nah, untuk tahun ini siapa yang akan membuka F8 tahun 2023? Ya, alhamdulillah kami sudah mendapatkan kabar dan ini satu hal yang kita syukuri juga, bahwa ini menjadi tahun kedua penyelenggaraan F8 yang akan dibuka oleh Pak Menteri. Jadi Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia akan hadir di Makassar untuk Oh, jadi tahun 2023 akan kembali lagi dibuka oleh Pak Menteri. Ya. Oke, untuk tamu kehormatan di F8 2023 ini siapa saja, Pak? Ya, beberapa memang yang sudah yang kami ketahui, karena memang undangan kami bekerja sama dengan pemerintah kota. Yang sudah confirm hadir itu adalah Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Kemudian juga Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, itu rencananya akan hadir di pembukaan F8. Oke, nah bagaimana prosesi pembukaan di F8 nanti Pak? Adakah yang spektakuler dari 2022? Nah itu dia, setiap
setiap kali kita ada di momen opening ceremony, Iya. selalu tuntutannya itu spektakuler. Kami sebagai penyelenggara tentunya mempersiapkan itu yang menjadi ekspektasi dari masyarakat. Dan pastinya di momen 2023 ini kami telah menyiapkan banyak rangkaian pertunjukan mengisi yang dimaksud spektakuler itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab tuntutan masyarakat. Oke. Gitu. Kita sudah siapkan. Oke, nah salah satu tujuan diadakannya F8 ini Pak menaikkan sektor perekonomian dan industri pariwisata. Nah, berapa target pengunjung dan target transaksi kira-kira selama 5 hari ini Pak? Tahun lalu di pengunjung itu kita capai angka 724.000 orang yang masuk selama 5 hari. Nah, tahun ini kami menargetkan karena tahun lalu itu kan kita baru mulai keluar dari zona pandemi gitu ya. Tahun ini kami berharap bahwa momentum ini kita dapat dan kami menetapkan target itu kurang lebih sekitar 1 juta pengunjung. Nah, sementara untuk transaksi tahun lalu kita mencatat 34 miliar. Kami berharap tahun ini bisa lebih, ya kisaran angka 40 sampai 50 miliar. Wow, luar biasa ya untuk F8 tahun 2023 ini. Nah, apakah ada undangan dari mancanegara, baik itu pengisi acara maupun tamu undangan? Ya, lebih baik dari tahun kemarin. Tahun kemarin kita 9 negara, tahun ini ada 12 negara. Mengikuti berbagai segmen, ada yang fashion, kemudian ada juga yang mengirimkan filmnya, ada yang berpartisipasi menghadiri opening ceremony saja. Kemudian ada juga yang mengisi booth, gitu. Seperti Jepang menghadirkan experience buat pengunjung bisa menggunakan baju adat Jepang di booth area Jepang. Gitu. Jadi memang alhamdulillah ini kami syukuri bahwa ada peningkatan dari tahun kemarin, jumlah negara yang berpartisipasi. Oke, jadi dari 12 negara itu salah satunya Jepang ya Pak? Salah satunya Jepang. Oke. Nah, luar biasa sekali perhelatan F8 tahun ini, yaitu tahun 2023, dan saya mau minta tolong nih ke Bapak Wawan untuk mengajak warga Kota Makassar maupun luar Kota Makassar untuk datang ke F8 tahun 2023. Iya dong, saya harus ngajak ya. Harus Bisa ngajak. sedih. Iya, bisa. Iya, oke. Kepada warga Kota Makassar dan tentunya di sekitarnya ya, ada warga Maros, warga Takalar, kemudian Goa. Kami berharap, kami mengajak untuk bisa datang ke F8, melihat seluruh industri kreatif yang ada di Kota Makassar, berpartisipasi dengan datang ke F8 dan juga mewujudkan bahwa Makassar ini benar-benar kota festival yang ramah dan juga menjadi tempat lebarannya industri kreatif. Datang di Makassar, datang di F8, nikmati Pantai Losari dan beragam kuliner yang sudah kita siapkan. Oke. Demi keberlangsungan dan kesuksesan F8 tahun ini, tentunya kita masyarakat Kota Makassar mengharapkan keamanan dalam perhelatan F8 ini. Nah, bagaimana dari pihak F8 sendiri mengatasi atau bagaimana mencegah keamanan untuk perhelatan F8 ini, Pak? Ya, tentunya ini dukungan dari pemerintah kota dan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian. Kami juga memaksimalkan potensi CCTV yang ada di Anjungan Pantai Losari ini, yang kemudian bisa menjadikan cara memantau pihak keamanan dalam melihat pergerakan ataupun aktivitas masyarakat di pelaksanaan F8. Yang pertama. Yang kedua, memang siagianya dan memang sudah kami lakukan bekerja sama dengan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, yang juga dibantu oleh pihak internal security yang memang kita sudah siapkan. Jadi sepenuhnya insya Allah, artinya berdasarkan pengalaman kita 5 kali menyelenggarakan F8, kami berharap bahwa tahun ke-6 ini menjadi salah satu pembuktian bahwa F8 itu nyaman untuk didatangi oleh semua kalangan. Ya, tidak hanya oleh masyarakat biasa, namun siapapun boleh datang di F8. Jadi masyarakat Kota Makassar tidak boleh ragu untuk datang ke F8 karena keamanan sudah dijamin ya Pak.
Oke, terima kasih banyak untuk waktu untuk mengulik apa saja persiapan di F8 tahun 2023 ini. Nah, semoga sukses dan Amin. lancar sampai di hari akhirnya. Baik, pemirsa, demikianlah program Potere edisi F8 menuju Next Generation Tracer. Saya Asmaul Husna. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.